kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Ku pasti bisa. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa.
aku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang
takkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan belajar tentang leadership ya, teman-teman. Dan alhamdulillah, puji Tuhan ya, teman-teman, kita sudah memasuki tahun baru 2023. Gimana nih resolusinya? Kira-kira mau sharing? Mungkin Kang Jack, apa nih
targetnya di tahun 2023 nih, bisa sharing ke kita nih. Atau teman-teman yang lain yang bisa open mic, Wiwin Haidir, Uti Sutiani, Aska, barangkali mau sharing, boleh ya. Apa kira-kira resolusi Anda di tahun 2023? Ya, silakan Kang Cek. Ada mau sharing Kang Cek, silakan. Kira-kira apa nih impian Akang di tahun 2023 nih? Ya, teman-teman yang lain, Tentara Langit, Mas Wawan, kira-kira apa nih impiannya 2023? Atau hanya 300 juta? Atau cukup atau mau lebih nih? Selamat malam, Pak Rudi. Malam, Bang Wawan. Insya Allah target saya 3 bulan ke depan 300 juta. Dan tahun ini 1 miliar. Itu yang harus masuk ke rekening saya. Terima kasih Pak Rudi sudah diberi kesempatan. Yes. Keren. Kira-kira 300 jutanya bulan apa Mas Wawan? Sama 1 Awal miliarnya Maret bulan? 2023. Oh, berarti pas ulang tahun. 23, tanggal 23. Kok nggak tanggal 21 biar bareng sama ulang tahun saya? Siap, laksanakan. Saya ganti di Dreambook saya. Iya dong. Gurunya kan ulang tahun 21 Maret. Muridnya Siap. harus dapat 300 juta dong. Kalau perlu saya datang ke Bekasi tanggal itu. 23 saya datang. 21 ulang tahun saya datang ke Bekasi. Bawa rombongan. Siap. Siap. Mantap. Ya. 1 miliarnya bulan apa Mas Wawan? Targetnya? Desember 2023. Oke. Kira-kira duitnya mau buat apa nih Mas Wawan? Yang jelas saya mau investasi aset saya untuk leher ke atas, ilmu. Yang kedua, bersama partner bisnis saya yang bisa dipercaya. Dan yang jelas, saya tidak monoton di sini. Bisnis apapun yang penting menghasilkan, selama itu peluang, saya sikat habis. Oke. Terima kasih Mas Wawan. Sama-sama Pak Rudi. Selamat malam semua. Oke, malam Mas Wawan. Thank you. Ya, luar biasa ya teman-teman. Semangatnya beliau, Mas Wawan. Jadi salah satu kunci sukses itu adalah semangat ya teman-teman. Jadi kalau Anda di awal tahun udah nggak semangat, udah nggak punya tujuan, ya mohon maaf, 2023 ya bisa jadi nggak akan terjadi apa-apa terhadap diri Anda ya teman-teman. Di sini udah ada masuk Kang Jack, pulang kampung ke Jawa bersama keluarga setelah 5 tahun di Riau. Pulang kampung kemana Bang Jack di Jawanya? Dan berapa biayanya? Apakah mau pulang kampung selamanya atau hanya nengokin kampung ya? Jadi buat resolusi atau impian itu harus jelas ya. Kalau kayak saya target tahun 2023 ini saya pengen umroh di bulan Maret pas ulang tahun saya, pas bulan Ramadan ya, sekeluarga ya teman-teman. Jadi saya pengen merasakan Ramadan di Tanah Suci. Jadi insya Allah itu impian saya dan sudah terpending hampir 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Jadi tahun 2000 terakhir saya umroh 2019 bulan Desember ya. Jadi sebenarnya tahun 2020 saya pengen umroh lagi, cuma waktu itu pandemi. Terus 2022 sama ya.
pandemi juga 2022 ya, kemarin tahu ekonomi lagi turun semua ya, bisnis rata-rata turun. Dan saya yakin di tahun 2023 ini kalau kemarin teman-teman di 2022 banyak masalah, saya yakin tahun 2023 Anda akan dapat kemudahan ya, karena Anda sudah survive, Anda sudah kuat, Anda sudah bisa bertahan, dan saya yakin 2023 ini dengan kecepatan yang Anda punya, Anda akan maju ya, gitu. Oke, yang lain kira-kira ada yang mau sharing lagi? Ada Bu Septiana, barangkali mau sharing target 2023 apa nih? Atau Bu Wia, Bu Septiana, silakan Bu. Apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyukseskan timnya dulu, Pak. Impian saya dulu itu yang aku wujudkan tahun 2023, timnya sukses, saya sukses. Itu yang terpenting dulu, Pak. Iya. Oke, itu aja, Pak. Oke, terima kasih Bu Septiana. Luar Ya, biasa ya. Semangat. Bu Septiana ini sosok pejuang rupiah ya, devisa, pejuang devisa ya teman-teman. Beliau saat ini masih bekerja di Hong Kong, tapi beliau juga bisa membangun bisnisnya di Indonesia dan di Hong Kong ya. Jadi buat teman-teman, tidak ada alasan Anda gagal atau Anda tidak bisa sukses, karena sebenarnya sukses itu adalah proses. Anda mau berproses apa enggak? Seperti itu. Kalau Anda mau berproses, ya Anda harus melaksanakannya seperti itu. Oke, karena sudah nggak ada yang jawab, kita langsung aja ya. Kita ke materi. Silakan Mas Afi, materinya ya. Jadi hari ini teman-teman kita akan belajar bagaimana sih menjadi leader hebat, bagaimana memimpin para pemimpin, ya. Jadi kalau teman-teman tahu seorang presiden itu mereka memimpin seorang gubernur ya. Seorang gubernur itu memimpin para wali kota dan bupati, para wali kota atau bupati memimpin para camat memimpin para lurah memimpin para RW memimpin para RT memimpin lingkungannya. Jadi sebenarnya kalau Anda mau menjadi leader hebat ya Anda harus menjadi leader terlebih dahulu. Good leader itu adalah good follower. Jadi kalau Anda pengen jadi leader yang bagus, Anda harus menjadi seorang pengikut yang bagus ya. Makanya kalau teman-teman pernah lihat jargon ya, kalau Anda seorang muslim barangkali, kalau Anda pengen jadi orang yang beriman, ikuti aja apa yang dilakukan oleh imam Anda atau mungkin oleh ustadz Anda. Ikuti aja, pasti akan nyampe apa yang Anda inginkan. Seperti itu. Sama halnya di bisnis MLM ya, Anda harus mengikuti leader-leader Anda yang terlebih dahulu sudah sukses. Apa sih yang mereka lakukan? Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi. Next. Ya, kenapa kita harus belajar kepemimpinan ya, teman-teman? Karena MLM adalah bisnis kepemimpinan. True leaders don't create followers. They create more leaders. Jadi seorang leader sejati itu tidak menciptakan pengikut. Ya. Mereka menciptakan banyak leader. Saya mengalami sendiri, teman-teman. Saya meninggalkan bisnis MLM saya yang kapal lama ya. Itu saya tidak sama sekalipun membawa leader-leader saya. Kenapa? Karena saya tanamkan dari dulu bahwa Anda adalah seorang leader. Anda punya hak menentukan nasib diri Anda sendiri. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang bisnis hanya ikut-ikutan upline-nya, ikut-ikutan leadernya, saran saya Anda harus menentukan bahwa Anda harus punya prinsip, saya bisnis ini untuk diri saya sendiri, bukan untuk upline, bukan untuk perusahaan, bukan untuk downline ya,
tapi Anda bisnis untuk diri Anda sendiri dan keluarga Anda. Ya. Jadi seandainya upline Anda pindah perusahaan lain, Anda memang nggak mau ikut, ya nggak apa-apa, sah-sah aja, seperti itu. Itulah kunci leader. Leader itu tidak terombang-ambing, ikut sana, ikut sini ya. Anda punya prinsip. Ya. Makanya saat saya mendirikan perusahaan baru lagi, banyak leader saya yang di kapal lama tidak ikut saya. Saya bersyukur, kenapa? Berarti waktu saya dulu memimpin mereka saya ciptakan untuk menjadi leader, mereka patuh. Dan saat ini mereka memegang prinsip itu, dan itu luar biasa. Ya. Jadi buat teman-teman, kalau Anda pengen bisnis Anda sukses, bangun leader-leader Anda. Ciptakan duplikasi. Ya. Nggak usah takut Anda investasi uang Anda untuk training mereka. Saya training orang itu di perusahaan lama itu total ya, pengeluaran saya itu untuk warawiri dan sebagainya itu selama 6 tahun itu hampir 1,2 miliar. Bayangkan Bapak Ibu, 1,2 miliar. Saya untuk buat training, buat biaya perjalanan saya dan sebagainya. Tapi apa yang saya ciptakan? Saya ciptakan omset nasional hampir 6 tahun itu hampir 800 miliar Bapak Ibu. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Dan itu yang akan kita lakukan lagi. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini bisnisnya sedang berkembang, bahkan saya kemarin waktu ke tempatnya Mas Wawan di Kediri ya, saya cuma bilang sama beliau, Mas, Anda turun ke Sulawesi, Anda turun ke Lampung, nggak lebih 20 juta kok. Tapi kalau target Anda 300 juta, Anda buang 20 juta, itu masih profit. Seperti itu. Nah, itu adalah bisnis kepemimpinan ya Bapak Ibu. Makanya saat ini Anda ibaratnya membangun bisnis itu harus berani gitu loh. Men-training orang ya, bukan berani kita ngutangi orang, bukan. Ini bisnis ya, kita training orang. Jangan sampai Anda jor-joran utangi orang, karena orang yang kita utangi itu belum tentu punya komitmen kuat untuk berbisnis. Tapi kalau kita jor-joran untuk training orang, saya yakin mereka akan kuat istilahnya jiwa leadership-nya. Seperti itu. Oke, next. Jika Anda memimpin para pembangkang, Anda bermasalah. Ya. Jadi kalau Anda saat ini memimpin orang itu bangkang, berarti Anda bermasalah. Apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus belajar lagi. Seperti saya, seorang suami, seorang ayah dari anak-anak saya, barangkali ada anak saya yang bangkang, yang bermasalah siapa? Saya. Makanya kemarin saya 1 bulan lebih ya, teman-teman saya di Jawa, di Magelang, saya ketemu beberapa alim ulama, beberapa guru-guru saya, beberapa orang-orang pintar lah. Mereka hanya satu. Kunci Pak Rudi bisa kembali survive lagi, kembali sukses lagi adalah Pak Rudi bisa menemukan jati dirinya. Pak Rudi bisa lebih tenang lagi. Pak Rudi bisa membuang egonya. Pak Rudi bisa melepas jubah kebesarannya. Itu kata-kata yang saya dengarkan, Bapak Ibu. Ya, jadi saat ini kalau Anda seorang leader, jangan pernah berpikir jubah kebesaran Anda itu Anda bawa kemana-mana. Ingat, jubah kebesaran itu hanya ada di atas panggung. Ya, kalau Anda di lapangan, Anda akan menjadi seorang manusia biasa. Bapak Ibu mungkin tanya, apakah seorang Pak Rudi kalau presentasi di lapangan pasti diterima? Oh enggak, yang nolak banyak, Bapak Ibu. Bahkan saya kemarin bawa mobil sendiri dari Jakarta ke Jawa Tengah, setelah itu ke Jawa Timur. Saya seorang diri, Bapak Ibu. Saksinya ada yang namanya Mas Wawan tadi itu. Saya sampai tinggal di rumah beliau 1 malam, kita sharing. Dan saya menjalankan bisnis saya setahap demi setahap. Saya membangun tim Tulungagung saya, notabene emak-emak yang belum tahu sistem, ya saya ajari. Gitu. Walaupun saya sudah ngomong ABCD, tapi mereka belum tergerak, ya sudah.
tugas kita adalah selalu mengingatkan ya, mengingatkan seperti itu. Jadi kembali lagi, jika Anda memimpin para pembangkang, Anda bermasalah. Jadi kalau downline-downline Anda sekarang ini tidak mengikuti apa yang Anda lakukan, berarti ada masalah di diri Anda. Apa yang harus dilakukan? Anda harus belajar lagi. Anda harus ikut training lagi. Anda harus baca buku lagi. Dan Anda harus belajar mengevaluasi diri Anda semua. Seperti itu. Oke, next. Jika Anda memimpin para pengikut, Anda kaya. Ya. Jadi kalau Anda saat ini belum menemukan para pengikutnya, udah Anda ikuti aja leader Anda. Ya, tempel. Enaknya di bisnis MLM ini, taruhlah Anda tidak punya upline langsung, berarti upline tertinggi Anda adalah perusahaan. Jadi kalau Anda tidak punya upline, Anda ikutin perusahaan, Anda ikutin support system, pasti Anda kaya. Jadi Anda disuruh, Mbak, besok buat presentasi di Hong Kong, Mbak, buat presentasi di Kediri, Mbak, buat presentasi di Sulawesi, buat saja. Mau yang datang 1 orang, yang datang 2 orang, lakukan. Jadi jangan pernah berpikir yang wah saya harus datangin yang datang harus 100 orang, 200 orang, oh enggak. Bisnis dimulai dari 1 orang, 2 orang. Ya. Dan 1 orang pertama yang harus percaya dengan bisnisnya adalah diri Anda sendiri. Pertanyaannya saat ini Anda yakin nggak dengan bisnis Anda? Sekali lagi teman-teman ya. Anda boleh berteriak sekencang-kencangnya. Buka speaker Anda. Apapun bisnis Anda ya. Hari ini kita tidak berbicara tentang satu bisnis ya. Anda sekarang bisnis MLM A, bisnis MLM B, atau Anda ikut asuransi, Anda bisnis reseller, monggo. Ya. Kenapa? Karena yang menjalankan bisnis ini adalah diri Anda. Oke, sekali lagi saya akan tanya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin nggak dengan bisnis Anda? Yakin! Yakin. Ya. Anda harus yakin. Kenapa? Dengan keyakinan diri Anda, bisnis Anda akan mengikuti bisnis Anda dan akan besar. Seperti itu. Oke, next. Di depan kita ada seorang guru saya juga, namanya Jordan Adler. Beliau adalah top income MLM dunia. Penghasilan beliau sebulan di atas 5 miliar. Bayangkan Bapak Ibu, bonusnya di atas 5 miliar. Kira-kira kalau bonus Anda di atas 5 miliar, Anda mau ngapain? Dan ini adalah seorang penulis buku juga, namanya Beach Money ya. Buku saya Beach Money ada, tapi nanti kapan-kapan saya akan buka. Oke. Next. Apa yang Adler tadi lakukan agar dia bisa mencapai income 5 miliar per bulan? Yang beliau lakukan adalah beliau merekrut 20 sampai 30 orang untuk memulai. Ya. Jadi di awal bisnis ini Anda harus merekrut 20 sampai 30 orang. Pak, kalau lebih dari 20-30 orang boleh nggak? Sangat diperbolehkan. Bahkan 100 orang Anda rekruti boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini surveinya seperti ini. Sepertiga orang yang Anda rekrut itu tidak melakukan apa-apa. Ya. Anda bisa lihat hari ini yang ikut private coaching saya hanya sekitar 10 orang. Padahal tim saya ribuan ya. Ya itu fakta. Kenapa? Walaupun tim saya udah ribuan, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Dan mereka apakah akan sukses? Ya, saya nggak tahu. Ya kalau mereka sendiri, kalau mereka belajar aja nggak mau, ya jangan berharap mereka akan sukses kan, seperti itu. Terus sepertiga akan melakukan sedikit-sedikit, ada yang kita jawil, yuk ikut pertemuan. Mungkin karena kita paksa, kita
suruh-suruh ya, mereka baru ikut pertemuan. Makanya Bapak Ibu, banyak orang yang mengenal saya itu, Pak Rudi itu tukang nyuruh-nyuruh, Pak Rudi tukang maksa. Ya, kalau saya memaksa, Anda semua memaksa, kira-kira untuk memaksa untuk hidup miskin atau hidup kaya, Bapak Ibu? Kaya. Untuk kaya, Bapak Ibu, orang yang ngikutin pola saya, itu rata-rata jadi. Rata-rata punya mobil, punya rumah. Yes, Ya ampun, betul. 1.000 masuk lagi. Iya. Orang Ya, yang Pak, ngikutin, ya. Makanya kalau Anda saya suruh itu, saya itu bukannya nyuruh Bapak Ibu, kita ngarahin Bapak Ibu. Jadi kalau Anda itu sekarang bebek, saya itu yang pengembala bebeknya, saya itu yang ngarahin, ayo kiri, ayo kanan gitu. Kenapa? Karena saya udah tahu langkah ke depannya itu bagaimana. Di depan mungkin ada sungai, di depan ada jalan tol, di depan ada hutan, di depan ada bukit, di depan ada laut ibaratnya. Kita itu ibarat, saya itu seorang pengembala bebek itu. Saya arahin gitu loh. Dan kalau bebek itu ngikut, dia itu pasti akan sampai gitu loh. Makanya kalau Anda pengen tahun 2023 punya aset, istilahnya impian Anda tercapai, ikutin aja apa yang kita sarankan. Kita itu bukan nyuruh, kita tidak melakukan. Saya melakukan, Bapak Ibu. Teman-teman, saya suruh presentasi, saya juga presentasi, Bapak Ibu. Ya, saya melakukan sendiri. Saya nyetir mobil dari Jakarta ke Jawa, dari Jawa ke Jawa Timur, ya. Saya nyetir sendiri. Saya presentasi sendiri, Bapak Ibu. Bayangkan. Ya. Jadi apapun yang saya ceritakan, apapun yang saya sampaikan, saya menjalankan. Kenapa? Karena saya nggak mau disebut seorang leader jarkoni. Jarkoni itu apa? Iso ujar, ora iso nglakoni. Tidak bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan bahasa Indonesianya. Saya tidak mau, Bapak Ibu. Ya, kembali lagi ke materi. Dari 20-30 orang yang kita rekrut, sepertiganya itu punya income bagus. Ya, Bapak Ibu. Salah satu dari mereka membangun ribuan orang. Ya, Bapak Ibu. Jadi, mulai sekarang, mulai hari ini, mulai besok, Anda harus mulai merekrut 20-30 orang ya untuk memulai. Dan apakah ini saya lakukan? Saya lakukan, Bapak Ibu. Saya walaupun manajemen ibaratnya nggak ngapa-ngapain, bukannya nggak mau ngapain, ibaratnya mereka presentasi sekali 2 kali, saya melakukan 5-10 kali. Itu yang saya lakuin. Ya. Oke. Dan ini ditulis oleh Adler di bukunya, di Beach Money. Ya, seperti itu. Oke, next. Ya, ini gambarannya ya, teman-teman. Sepuluh orang tidak melakukan apa-apa. Jadi mereka jadi tetanus, terdaftar tanpa bonus. Jadi mereka hanya join di bisnis Anda, setelah itu tidak ngapa-ngapain, ya akhirnya tewas, hilang. Makanya disebut apa teman-teman? Tetanus, terdaftar tanpa bonus. Seperti itu. Terus 10 orang itu melakukan sedikit. Makanya mereka terkena penyakit yang namanya muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita. Ya. Oh, mental, Pak. Mental. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Dan rata-rata mereka adalah menjadi orang-orang tipe pembangkang. Ya.
memimpin para pembangkang. Jadi kalau Anda saat ini sudah nyponsori orang dan mereka tidak melakukan apa-apa dan mereka jadi pembangkang, apa yang harus Anda lakukan? Lupakan. Anda harus cari orang baru lagi. Ya. Kenapa? Tinggalkan. Tinggalkan. Tuh. Ya. Kenapa? Karena Anda hanya butuh satu orang yang percaya Anda, orang yang nurut sama Anda, orang yang satu visi sama Anda. Tapi dari satu orang ini akan muncul ribuan orang. Ya. Dari satu orang yang memunculkan 1000 orang ini, maka Anda akan mencapai yang namanya freedom. Kebebasan waktu, kebebasan uang, kebebasan ego finansial, ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau Anda saat ini belum nyponsori, Anda belum dapat, lakukan aja, gitu loh. Saya Bapak Ibu hampir sekarang bisnis saya yang baru ini hampir 3 bulan ya. Saya masih cari nggak apa-apa. Karena pengalaman saya di bisnis sebelumnya itu memang karakteristik bisnis saya itu di 6 bulan pertama itu slow, bukannya slow ya. Ya kita ibarat saya itu selalu memakai ilmu bambu. Ingat Bapak Ibu, bambu itu pertumbuhannya di awal itu sangatlah lambat. Tapi tujuannya apa? Bambu itu membangun akarnya. Akarnya kuat ya Bapak Ibu. Akarnya sangat kuat. Nah, setelah dia tumbuh, dia akan bertahan dari angin, dari hujan, dari topan, dan sebagainya. Nggak gampang rusak bambu itu. Makanya saya membangun bisnis, rata-rata karakter bisnisnya apa? Membangun yang namanya pohon bambu. Di awal kelihatannya nggak langsung boom ya, nggak langsung meledak. Tapi nanti di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, itu biasanya bisnis saya sangat meledak. Kenapa? Karena infrastrukturnya sudah lengkap. Makanya di 3 bulan pertama saya membangun bisnis, saya melengkapi izin-izinnya dulu, saya melengkapi produk-produknya dulu. Sambil jalan, produknya sudah lengkap, kita ngurus-urus izin HAKI, BPOM, CUPL, dan sebagainya, kita mulai rekrut 1-2 orang kita bangun. Seperti itu. Makanya kalau sekarang bisnis Anda 3 bulan, 4 bulan Anda langsung dapat ratusan juta, hati-hati. Jangan-jangan Anda membangun yang namanya istana pasir. Ya. Ingat, bisnis itu bisnis itu ibarat lari maraton ya Bapak Ibu. Bukan cepet-cepetan, tapi bagaimana Anda mengatur ritme bisnis Anda. Bagaimana Anda mempunyai stamina yang kuat Anda untuk berlari sangat jauh. Ya, makanya kalau sekarang tiba-tiba bisnis Anda meledak, Anda punya income puluhan, mungkin bahkan ratusan, hati-hati. Bisa jadi Anda membangun istana pasir. Ya, saya hanya mengingatkan, tidak nakut-nakuti. Saya hanya mengingatkan. Anda mau percaya sama saya, silakan. Nggak pun juga nggak masalah. Karena bisnis ini tergantung diri Anda, bukan tergantung dari saya. Oke? Lanjut, Mas. Next. Bagaimana memimpin para pemimpin? Oke, next. Mana lebih dahulu, diri kita berkembang atau bisnis berkembang? Diri kita berkembang. Ya, silakan yang lain. Boleh isi dulu kolom komentar. Ya. Mana lebih dahulu diri kita berkembang atau bisnis berkembang? Ayo, yang lain. Septianya diri kita berkembang. Oke, yang lain boleh via Makassar. Diri kita berkembang. Oke, yang lain silakan. Diri kita berkembang. Oke. Ada lagi? Yuk, cara Diri. lain. Oke. Oke, ada yang lain?
Oke, lanjut Mas. Ya, benar. Diri Anda dulu yang harus berkembang. Caranya gimana? Caranya Anda harus menaikkan katup Anda. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus belajar, ya, belajar lagi, baca buku lagi. Barangkali teman-teman belum punya buku karya saya, boleh Anda bisa beli bukunya ya. Atau Anda ikut training-training saya juga boleh. Kita bareng-bareng belajar, ya, seperti itu. Oke, buat teman-teman yang tidak bisa ikut Zoom, bisa ikut live di Facebook atau YouTube ya. Mas admin apa bisa ditulis linknya YouTube-nya ya? Bentar, sambil saya cek YouTube-nya, linknya. Jadi kita nggak ada alasan mau Ponorogo hujan, mau Kediri kena badai, mau Sulawesi kena tsunami. Kalau Anda semangat untuk belajar, Anda bisa ikut live kita, ya. Gimana? Ya, belajar. Ya. Jadi kalau kata Mas Wawan, kalau kita di depan lagi hujan, kita mau presentasi, nggak usah patah semangat. Kita lewat celah-celah hujan. Ya. Celah hujan. Seperti Ada itu. kayu patah. Tentara langit kumat. Iya. Ya, jadi nggak ada alasan. Ya. Ponorogo hujan, nggak ada alasan. Ya. Kalau mau belajar nih, link YouTube-nya ada di Digital Network Marketing atau Digital Nusantara Mendunia ya, ini linknya. Oke, silakan. Oke, jadi nggak ada alasan nggak bisa ikut Zoom, bisa ikut YouTube, bisa ikut di Facebook juga bisa. Oke, lanjut Mas. Apa yang disebut hukum katup? Ya. Hukum katup adalah kemampuan Anda untuk menentukan tingkat efektivitas seseorang. Ya. Jadi seberapa Anda efektif memimpin seseorang. Seperti itu, ya. Oke, itu sama Mas admin, Mas V ya, sudah ditulis YouTube-nya. Jadi silakan saya kasih waktu di-share link YouTube-nya ya ke teman-teman atau ke dolen-dolen Anda atau ke upline Anda. Barangkali Anda punya upline tidak mau belajar, kasih linknya biar mau belajar ya. Jangan sampai upline punya upline tapi nggak punya jiwa leadership, belajar nggak mau. Mohon maaf, kalau saya punya upline yang tidak mau belajar ya, saya anggap itu bukan upline saya, ya, hanya sponsor. Namanya sponsor itu orang yang mengenalkan diri kita ke bisnis ini, ya. Tapi kalau upline adalah leader kita. Tapi kalau leader kita itu tidak mau belajar, ya, kalau saya anggap dia hanya sponsor, ya. Jadi kita bertanggung jawab terhadap bisnis kita sendiri. Oke, sepakat ya, teman-teman? Oke, lanjut. Nah, next, Mas. Oke. Oke, jadi hukum katup seperti ini ya, teman-teman. Ibaratnya Anda punya bak air, ya. Kalau
pikiran Anda hanya 70 cm, tidak, maka walaupun Anda dikasih rezeki 100 cm pasti bocor. Ya. Jadi kalau saya selalu percaya rezeki kita itu tergantung dari katup kita. Tergantung dari kepintaran kita juga. Apakah orang yang sukses itu wajib pinter? Ya wajib. Makanya kita perlu belajar ya. Itu. Cuma kalau kemarin saya ketemu sahabat saya namanya Bu Sunarliyah, orang Kediri ya. Dia tanya, "Pak Rudi, kunci sukses di MLM apa?" Kunci sukses di MLM itu hanya satu. Anda rajin ya. Rajin presentasi, rajin jualan, rajin konsultasi, rajin ikut training. Pasti sukses Bapak Ibu. Sekali lagi ya, saya kasih tahu tips Anda sukses di bisnis apapun, nggak hanya MLM, reseller, asuransi. Anda harus menjadi orang yang rajin. Rajin apa aja? Rajin presentasi, rajin baca buku, rajin jualan, rajin ikut training, ya, rajin berdoa, rajin sedekah. Jadi kuncinya apa teman-teman? Rajin. Ingat omongan saya. Itu kunci sukses. Sekarang Anda baru pemula, Anda nggak tahu apa-apa tentang MLM, tidak tahu tentang bisnis. Yang penting Anda rajin ikut training, Anda rajin ikut arahan dari leader, pasti Anda akan sukses, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, next. Bagaimana cara menaikkan katup Anda? Ya, ya, cara menaikkan katup Anda itu gampang. Anda harus belajar. Ya. Belajar lagi. Kira-kira malam hari ini materinya bermanfaat buat Anda atau enggak, Bapak Ibu? Ya. Manfaat, Pak. Ya. Materinya oke enggak nih? Mantul. Ya. Makanya materi malam hari ini saya ambil itu sebagai pembuka awal tahun, Bapak Ibu. Ya. Karena Anda harus diingatkan lagi. Bisa jadi tahun 2022 Anda sudah mencapai handphone, mencapai motor, mencapai mobil, ya. Tapi Anda masih punya target untuk mencapai rumah mewah. Kira-kira ilmunya orang yang dapat rumah mewah sama orang yang hanya dapat handphone itu sama atau beda, Bapak Ibu? Beda, Pak. Sangat beda, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda pengen punya dapat mobil, ya Anda harus naikkan katup. Gimana caranya mencapai mobil, gitu loh. Anda mau mencapai rumah mewah, ya Anda harus naikkan katup. Gimana caranya bisa tembus rumah mewah. Itu semua ada ilmunya, Bapak Ibu. Ya. Saya dulu membangun bisnis dari garasi saya sampai total omset 800 miliar itu karena saya rajin ikut katup, naikkan katup saya. Jadi saya kadang belajar sama orang, setelah saya belajar sama orang, saya praktekkan ke diri saya sama tim saya. Gitu. Tim saya terdekat siapa? Manajemen. Nah, ayo belajar, ayo belajar. Seperti itu. Jadi Anda harus menaikkan katup Anda. Belajar, memimpin diri sendiri. Nah, Anda harus bisa punya sikap, ya. Anda nggak perlu dikejar-kejar untuk belajar, ya. Anda harus punya sikap. Saya mau mencapai rumah mewah, makanya saya rajin belajar, seperti itu. Ya. Integritas, loyalitas. Anda harus loyal sama tim Anda, loyal sama diri Anda, loyal terhadap bisnis Anda, ya. Dan Anda harus punya karakter pemimpin. Karakter pemimpin itu rela. Rela ibaratnya tidak makan dulu bisa, ya, atau rela Anda untuk investasi dulu. Seperti itu.
Terus apa? Kompetensi dan kinerja. Seperti itu. Oke, next. Jadi inti dari pertemuan malam hari ini adalah Anda harus berani investasikan uang dan waktu Anda untuk belajar, Bapak Ibu. Ya. Jadi belajar di mana aja. Anda bisa ikut e-course, Anda bisa beli buku, Anda bisa ikut training, ya. Anda harus berani menginvestasikan uang Anda untuk belajar. Ya. Ini inti pertemuan kita malam hari ini sebenarnya ini, Bapak Ibu. Jadi jangan segan-segan Anda malas untuk belajar ya, Bapak Ibu. Oke, next. Yang pertama adalah kita harus memimpin diri kita sendiri. Kita harus yakin, Bapak Ibu. Makanya tadi pertanyaan sebelum kita mulai acara tadi, Anda yakin nggak dengan bisnis Anda? Gitu loh, pertanyaannya. Ya, saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu. Anda yakin tidak dengan bisnis Anda? Gitu. Karena kalau Anda tidak yakin, Bapak Ibu, maka Anda tidak akan sukses. Ya, karena ketika Anda yakin dengan bisnis Anda, maka Anda akan bergerak sendiri. Anda punya upline kayak, Anda punya downline kayak, sama aja. Anda akan terus berjalan. Saya dari dulu nggak pernah merasa punya downline diamond, royal crown. Saya nggak pernah. Saya selalu memposisikan saya kembali dari nol. Saya juga tumbuh, belajar lagi, presentasi lagi, bekerja lagi. Itu yang saya lakuin, Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun Anda sekarang sudah jadi seorang royal crown, kalau Anda nggak belajar, bisnis Anda pasti akan tumbang, Bapak Ibu. Ya, fakta itu. Dan kita akan lihat itu, ya. Kita akan lihat benar nggak omongan Pak Rudi itu. Ya, jangan sampai Anda merasa bisnis Anda sudah besar, Anda jadi seorang big shot ya, kalau di buku Freedom is not free, tidak mau belajar. Siap-siap bisnis Anda akan turun, bisnis Anda akan tumbang. Dan itu sudah terjadi saat ini ya. Saat ini saya lagi melihat ini orang-orang yang dulunya big shoot ini bisnisnya terus besar atau tumbang ya. Karena itu hati-hati Bapak Ibu. Ketika Anda sudah sukses, Anda nggak mau belajar lagi, hati-hati, itu jebakan. Bisa jadi 1 tahun, 2 tahun, bisnis Anda akan tumbang. Ya, makanya Anda harus selalu belajar, belajar, dan belajar. Next. Anda harus disiplin diri, ya. Disiplin diri. Saya Bapak Ibu, walaupun saya punya usaha, saya dari pagi ya, kadang dari habis subuh ya Bapak Ibu, saya sudah mulai memikirkan tentang bisnis saya Bapak Ibu. Ya, saya atur jadwal saya lagi, hari ini saya mau telepon siapa, saya mau menghubungi siapa, atau saya membuat konten apa, atau saya ada training jam berapa, itu saya disiplin Bapak Ibu. Dan yang saya mau tumbuhkan lagi adalah tiap hari saya harus membaca buku. Jujur Bapak Ibu, 3 bulan terakhir ini saya juga jarang membaca buku. Tapi mulai Januari ini, saya akan mulai lagi baca buku Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu ilmu penting buat diri saya, ya Bapak Ibu. Oke, next. Ya, jadi ini adalah tindakan negatif dan konsisten, maka akan terjadi yang namanya kebiasaan negatif. Nah, kebiasaan negatif akan menentukan karakter negatif dan akan menentukan nasib Anda menjadi negatif. Ya, Bapak Ibu.
Jadi ini boleh difoto, di screenshot, bagikan ke tim Anda. Tindakan plus konsistensi maka akan membuat yang namanya kebiasaan. Ya. Kalau Anda biasa negatif, karakter Anda akan negatif, maka nasib Anda juga akan negatif, ya. Ini tulisan nasibnya harusnya di bawah ya. Itu. Jadi kalau Anda karakter tindakan Anda positif dan konsisten, maka kebiasaan Anda akan positif. Karakter Anda positif, nasib Anda akan positif. Kayak malam hari ini saya doakan ya teman-teman yang hari ini mau ikut sharing kita tahun 2023, Anda akan tercapai apa impian Anda semua di tahun 2023 ini. Dan masih ingat kemarin resolusi kita kemarin milestone-nya terakhir bulan kemarin buat siapa aja ya. Ini berlaku untuk hari ini yang hadir ya. Buat Anda semua, nggak peduli Anda satu bisnis sama saya atau beda bisnis sama saya, yang penting Anda hari ini ikut sharing saya. Buat Anda yang tahun 2023 tercapai impiannya, saya akan tambahi 2 juta rupiah ya. Amin. Masih ingat? Ini berlaku juga buat Mas Wawan nih. Berarti nggak Mas Wawan terima tantangan saya nih? Minta sekalian sama Mas Wawan. Ya. Siap. Jadi Terima kalau tantangan, siap. 21 Maret Kasus debak. 21 Maret 2023 Mas Wawan tembus 300 juta, saya tambahi 2 juta ya. Amin. Kut amin, kasih ya. Jadi berlaku untuk semua orang di sini ya. Berlaku juga untuk manajemen ya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya Anda harus buat impiannya dan serahkan ke CS ya. Nanti akan di-file. Kita akan ingatkan. Mas Wawan, 21 Maret Anda harus tembus 300 juta. Udah tembus belum nih? Oh, tembus. Kita langsung jebret 2 juta. Enak toh? Ngumpul sama saya. Gitu. Enak, Pak. Tapi ini ada garis miringnya. Kalau Anda, contohnya Mas Wawan, 21 Maret Anda tidak tembus 300 juta, Anda bayar 2 juta kepada saya. Kapok. Oh, berani. Ya. Ini berlaku untuk semuanya ya, buat manajemen, buat leader, buat Anda semua yang hari ini ya. Buat Kang Jack katanya mau pulang kampung kapan ke Jawa ya. Kalau Anda tidak jadi pulang kampung, berarti Anda harus bayar 2 juta ke saya kalau mau ikut tantangan saya. Kang Jack, apa weh? Ya. Dan duit 2 juta itu bukan buat saya Bapak Ibu. Nanti saya masukkan ke pondok pesantren ya. Jadi buat teman-teman yang punya semangat sparring partner dengan saya, ayo serahkan impian Anda. Kapan kita tos-tosan, tanda tangan kalau perlu ya. Kalau Anda mencapai impian Anda dengan waktu yang Anda tentukan itu, saya akan kasih Anda 2 juta. Ya. Tapi ingat, kalau Anda tidak mencapai, Anda bayar saya 2 juta. Ya. 2 juta. Dan itu nanti rekeningnya bukan ke saya. Nanti saya kasih rekening pondok pesantren saya. Ya. Deal? Siapa berani ikut tantangan saya? Kalau Anda tipe petarung, Anda berani terima tantangan saya. Kalau cuma 2 juta tak tarung sini. 2 juta ya. Iya, tapi ingat ya, kalau Anda mencapai,
saya tambah 2 juta. Tapi kalau Anda tidak mencapai, Anda bayar saya 2 juta. Oke, deal? Oke. Oke. Saya tunggu impian Deal. Anda, serahkan ke CSDNM ya. Kirim ke CSDNM. Mbak, ini impian saya 2023. Saya mau umroh, saya mau jebol motor. Amin. Ya, Bu ya, bulan apa ini ya? Buka semua deal. Rugi yang Ya. bayar. Oke, lanjut Mas. Next. Nah, ini sama, tindakan positif, konsisten, maka akan terjadi kebiasaan positif, karakter positif, nasib akan positif. Oke, next. Nah, gagal itu tidak produktif, suka menunda, selalu terlambat, malas gerak, nonton TV berlebihan, kecanduan drakor, hangout, gosip melulu, stacking, sosmed berjam-jam, rekreasi berlebih, baca novel, komik, pikiran, dan lain-lain. Ya, ini ciri orang yang tidak sukses. Ya, ini saya screenshot ya, teman-teman. Oke. Oke. Ya, ini produktif, kerja cepat, selalu on time, olahraga, baca buku, ikut seminar, ikut training, konsultasi, gembira, sabar, tenang, berpikir positif, dan suka memuji, punya goal setting, minum air putih, makan sayur dan buah. Ya, kira-kira hari ini teman-teman sudah makan sayur dan buah belum? Kalau belum, minum kolagen saya. Iklan dulu. Oke, next, lanjut Mas. Jadi kita harus apa teman-teman? Memupuk kebiasaan produktif. Seperti itu. Oke, next. Pemimpin seperti apa yang Anda inginkan di dalam tim Anda? Rajin, bekerja keras, ikuti sistem, dan punya sikap positif. Seperti itu. Oke, next. Nah, terus mulai dari siapa ya? Dari diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Kalau Anda ingin punya tim yang apa tadi? Rajin, ya kita sendiri harus rajin. Kita pengen punya tim yang ikuti sistem, ya kita harus ikutin sistem. Ya, kita punya tim yang punya sikap positif, ya kita harus punya sikap positif, ya teman-teman. Oke, next. Jadi katup rendah versus katup tinggi. Ya, jadi kalau katup rendah itu malas, katup tinggi ya rajin. Katup rendah itu banyak mengeluh, katup tinggi adalah sikap mengutamakan orang lain. Ya, itu kalau katupnya ya teman-teman. Seperti itu. Seperti itu. Oke, lanjut Mas. Pintu menuju perbaikan hanya bisa dibuka dari dalam diri Anda sendiri. Oke, next. So, kita harus perbaiki sikap Anda, sikap kita, ya, sikap saya, ya. Oke, lanjut. Hubungan kita dengan orang lain hanya bisa sesehat diri kita sendiri, ya.
Ini nasihat yang kemarin selama sebulan saya tinggal di Jawa, saya keliling dari Jawa Tengah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya ketemu beberapa orang pinter ya, saya sharing. Jadi kalau kita sehat pikirannya, sehat jasmani kita, sehat visi kita, impian kita, maka bisnis kita juga akan ikut, Bapak Ibu. Gitu. Jadi saya pernah mengalami, saya punya bisnis hampir 2 tahun ya, berantakan. Setahun terakhir bahkan saya ibaratnya jadi bulan-bulanan. Selain saya, mohon maaf, hak saya nggak dibayar, contohnya saya juga harus jadi sasaran tembak ya. Tapi sampai saya frustasi, down sendiri ya. Tapi ya itu adalah proses yang saya harus lewati ya Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya memutuskan Oktober keluar dari perusahaan lama saya ya. Dan di bulan Oktober itu juga saya belajar bangkit ya. Belajar bangkit, saya menata bisnis saya sendiri ya. Ya, sampai Desember ini saya masih menata ya. Makanya tapi saya yakin di Januari ini dengan program kerja di seluruh Indonesia ya, dari bahkan di Hong Kong kita juga buat acara ya Bapak Ibu. Saya percaya bisnis saya akan tumbuh. Bahkan target saya tanggal 28 Oktober 2023 grand launching-nya akan sangat luar biasa. Kenapa? Kita akan bagi-bagi satu rumah mewah ya. Bayangin Bapak Ibu. Kita punya impian 23 Oktober 2023 kita akan grand launching di Hotel Aston Bali. Ya, Bapak Ibu, luar biasa. Jadi buat teman-teman, ayo 2023 ini adalah momentum Anda. Anda harus percaya diri Anda. Anda harus percaya dengan visi Anda harus percaya dengan bisnis Anda harus percaya dengan perusahaan Anda. Kita bergandeng tangan, Anda bergandeng tangan dengan bisnis Anda, dengan perusahaan Anda, dan Anda mencapai puncak prestasi Anda, Bapak Ibu. Ya, oke, lanjut. Nah, ini jika budi bermasalah dengan setiap orang, biasanya budilah masalahnya. Ya. Ini saya tidak menyinggung seseorang, ya. Tapi ini hanya ilustrasi ya, teman-teman. Jika Anda Jika Anda bermasalah dengan setiap orang, biasanya Andalah masalahnya, ya. Seperti itu. Oke. Jadi jangan salahkan orang lain, Bapak Ibu. Salahkan diri kita sendiri. Ini nasihat saya juga buat diri saya sendiri ya. Saya kemarin-kemarin suka nyalain A, B, C, D dan sebagainya ya. Tapi setelah saya belajar, saya yakin permasalahan yang saya alami adalah masalahnya ya diri saya sendiri gitu loh. Makanya saya coba belajar berdamai dengan diri saya, bahkan saya puasa 40 hari ya Bapak Ibu. Untuk apa? Biar saya tahu masalah diri saya itu apa sih, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tahu masalahnya diri kita dan kita bisa mengatasi, maka orang lain akan dapat hal positif dari diri kita. Kenapa? Karena kita sendiri bisa mengatasi masalah. Ya. Jadi saya ngomong, ayo bisnisnya ayo kita rekrut. Saya sendiri tidak rekrut orang. Kan masalah itu. Oleh karena itu saya nyuruh orang rekrut untuk presentasi, ya saya sendiri harus presentasi. Saya nyuruh tim saya, manajemen, ayo presentasi, ayo gini sih. Saya nggak presentasi, itu masalah. Nah, saya sekarang
kemarin ngumpulin ya database ya teman-teman. Ini di map ini ada 500 daftar nama. Ya, Bapak Ibu. Saya punya daftar nama bukan hanya satu orang, 500 ya. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat 500. Nah, ini nomor 495 ada Raisa Nisa Jani, nomor WA-nya 8787333258. Yang terakhir Ariandi, nomor HP-nya 081806504100. Bayangin Bapak Ibu, saya punya daftar nama 500 orang Bapak Ibu. Kira-kira cukup nggak ini? Bulan Oktober saya grand launching dan saya bisa bagi-bagi satu rumah mewah. Insya Allah cukup Bapak Ibu. Asal saya konsisten prospek semua daftar nama ini. 500 orang Bapak Ibu. Ya. Saya punya daftar nama, ya. Dan ingat Bapak Ibu, saya tidak sama sekali prospek leader-leader di perusahaan lama saya, enggak. Rata-rata yang leader-leader lama yang mau merapat ke saya ya memang mereka percaya sama saya, ya sudah saya jelasin. Tapi kalau mereka udah nggak percaya sama saya, ya sudah saya nggak jelasin. Saya mending prospek orang-orang baru. Dan ini saya udah ngumpulin di map merah saya ini ada 500 calon prospekan Bapak Ibu, ya. Jadi buat Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir dan Bapak Ibu tidak menjalankan bisnisnya, ya, yang rugi siapa? Anda sendiri. Kenapa? Karena perusahaan akan terus bergerak, perusahaan akan terus maju, perusahaan akan terus presentasi, perusahaan akan terus mentraining, perusahaan akan mengeluarkan produk-produk baru. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini tidak memutuskan untuk bergerak, tidak memutuskan untuk mencapai impiannya, yang rugi adalah diri Anda sendiri. Oke, lanjut Mas. Terhadap orang yang bermasalah, belajar untuk mengabaikannya dan tidak tersinggung. Ya. Ya. Terhadap orang yang bermasalah, belajar untuk mengabaikannya dan tidak tersinggung. Oke, Bapak Ibu. Ya. Oke, next. Oke, teman-teman, silakan ambil bolpen Anda, ya, PR. Anda adalah buat surat kepada Tuhan, ya. Contohnya surat seperti ini, kepada yang terhormat Tuhan di surga, Tuhan yang Maha Kuasa, saya ingin melanjutkan sekolah, tapi orang tua saya tidak punya uang, ibu sedang sakit, nggak punya uang beli obat. Tuhan, saya membutuhkan uang sepatnya, Rp 100.000 untuk beli obat untuk ibu, 75.000 untuk bayar uang sekolah, 100.000 untuk seragam sekolah, 50.000 untuk beli buku. Jadi semuanya berjumlah 325.000. Terima kasih Tuhan, saya tunggu kiriman uangnya. Berani teman-teman buat surat kepada Tuhan? Hari ini saya juga nanti akan buat surat juga. Sebenarnya sudah buat surat kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa, saya ingin melanjutkan proyek pondok pesantren saya. Tapi saya belum punya uang. Total anggaran untuk buat pondok pesantren adalah 1,9 miliar. Ya, terima kasih Allah, saya tunggu kiriman uangnya. Ya. Jadi itu surat saya kepada Allah ya Bapak Ibu. Saya mau menyelesaikan pondok pesantren saya. Biayanya berapa? 1,9 miliar. Saya sudah tulis. Dan ada rekapannya.
untuk apa aja 1,9 miliar? Itu untuk bangunan, untuk masjid, untuk kantor, untuk aula, untuk membuat jalan ya Bapak Ibu, untuk isi perlengkapan AC dan sebagainya. Itu saya total semua 1,9 miliar. Ya, dengan luas tanah 4.000. Karena setelah bangunan itu jadi, rencana saya akan melebarkan lagi pondok pesantren. Kanan kiri masih ada tanah, saya akan bebaskan. Tapi target saya tahun 2023 ini saya punya uang 1,9 miliar. Untuk apa? Untuk melanjutkan proyek saya bangun pondok pesantren. Jadi kalau teman-teman tanya, apa tujuan hidup Pak Rudi sekarang? Ya saya ingin menjadi orang yang lebih manfaat. Ya, saya pengen buat pondok pesantren Bapak Ibu. Kalau kemarin-kemarin ya saya kalau ditanya ya saya mau beli mobil, saya mau beli tanah, saya mau beli rumah lagi, saya mau deposito, saya mau beli emas, berlian, ya. Itu kerjaan saya kemarin. Tapi kerjaan saya sekarang adalah saya mau menyelesaikan proyek saya buat pondok pesantren. Ya. Itu surat saya kepada Allah dan malam hari ini saya minta doa restu juga kepada teman-teman semua. Surat saya besok nanti saya akan lihat semua ya, saya akan share ya. Jadi saya akan melakukan kerja lebih keras lagi, semangat lebih kuat lagi, impian juga lebih kokoh lagi. Saya akan menyelesaikan tadi itu prospek 500 orang di sini ya. Jadi saya yakin 2023 clear semuanya. Saya bisa grand launching, saya bisa buat pondok pesantren, dan saya bisa bagi-bagi minimal 1 rumah mewah ya. Kalau di perusahaan lama saya dulu butuh waktu 3 tahun untuk bagi 1 rumah mewah. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini tahun 2023 ini saya mau bagi minimal 1 rumah mewah di acara grand launching 28 Oktober 2023 di Aston Hotel Denpasar, Bali. Jelas nggak Bapak Ibu? Jelas itu surat saya. Seperti itu. Oke, lanjut Mas. Ini iseng ya. Ya, ini saya nggak akan bahas. Oke, lanjut Mas. Jadi apa yang harus kita lakukan teman-teman ya? Kita harus menaikkan katut kita lebih tinggi. Belajar lagi, baca buku lagi, ikut training lagi ya teman-teman. Jadi saran saya kalau di perusahaan Anda ada training, ikut ya. Mau yang offline atau online ikut. Pak, kalau offline kan biayanya mahal, ikut aja. Ingat Bapak Ibu ya. Semakin Anda menginvestasikan uang Anda untuk belajar, maka duit Anda akan berkembang. Ya, saya ingat betul Bapak Ibu, saya di perusahaan lama saya itu saya mengeluarkan anggaran 1,2 miliar selama 6 tahun ya Bapak Ibu. Untuk operasional A, B, C, D dan sebagainya untuk training tim-tim saya Bapak Ibu. Tapi berapa hasil yang saya terima? Ya saya hampir 20-an ada, 20 M saya dapat. Jadi kalau Bapak Ibu katupnya naik, maka bisnis Anda akan besar. Gitu. Ya, jadi kalau Anda sekarang punya tim di Lampung, Anda punya tim di Sulawesi, datangi mereka. Ya, jangan berpikir wah saya harus keluarin 5 juta, 10 juta. Ingat, kalau Anda sekali datang, nanti datang yang kedua, saya jamin bisnis Anda akan lebih besar lagi. Bukan hanya 1 kali lipat, bisa jadi 10 kali lipat, Bapak Ibu. Ya, saya pernah punya cerita ya teman-teman. Saya waktu membangun bisnis lama saya itu di Gorontalo ya Bapak Ibu. Selama 6 tahun saya hanya datang 3 kali Bapak Ibu. 3 kali saja 6 tahun bayangkan.
Tahun pertama saya datang, langsung buat acara training, langsung tahun kedua saya datang lagi, orang-orang yang ikut training pertama saya itu sudah tembus mobil, ya tembus mobil, ya mobil. Terus saya datang lagi tahun kedua kan, orang-orang yang tembus mobil itu di tahun keempat, karena tahun ketiga saya nggak datang, tahun keempat baru datang, mereka sudah tembus rumah mewah, Bapak Ibu. Nah, tahun keempat saya datang, setelah datang ke Gorontalo, langsung setelah saya pulang, banyak yang tembus mobil juga. Ya. Jadi selama 6 tahun, bayangin Bapak Ibu, saya bangun bisnis yang waktu di perusahaan lama itu. Hanya 3 kali datang ke Gorontalo, Bapak Ibu. Tapi bisnis saya itu sangat besar banget, Bapak Ibu. Ya, saya ke Jawa Timur ya, di bisnis lama saya itu juga saya hitung nggak lebih dari 10 kali, teman-teman. Gitu, ya. Makanya kalau Anda sekarang punya bisnis di Lampung, di Sulawesi, di Bali, datangi mereka. Ya, nggak usah takut investasi. Saya jamin bisnis Anda akan membesar 5-10 kali lipat. Gitu. Oke, next. Pemimpin itu tenang, matang, emosi stabil, mampu mengendalikan diri, ya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, next. Jadi Anda harus peduli. People don't care how much you know until they know how much you care, ya. Orang-orang tidak akan peduli berapa banyak kamu mengetahui until sampai mereka tahu seberapa banyak Anda peduli. Seberapa banyak Anda peduli. Oke, next. Orang akan menjadi teman Anda jika mereka suka kepada Anda. Orang akan berbisnis dengan Anda jika mereka percaya kepada Anda. Jadi, intinya apa Bapak Ibu? Kalau Anda dipercaya oleh orang, maka orang itu akan berbisnis dengan Anda. Ya, tuh. Oke, next. Nah, bagaimana menjadi pemimpin yang dipercaya? Lanjut. Yang pertama adalah integritas, melakukan yang dikatakan. Ya, tadi itu Bapak Ibu, saya ngomong ayo presentasi. Nah, saya sendiri nggak presentasi, jadi berarti saya pemimpin yang tidak punya integritas ya Bapak Ibu. Ya, ayo buat daftar nama. Nih, saya buat daftar nama 500 orang Bapak Ibu. Ya, siapa mau nih daftar nama saya ya? Kalau mau nih, saya kasih ya. Tapi ada syarat dan ketentuan. Ya, bayangin ya. Saya belajar ya, saya belajar lagi. Malam hari ini saya sharing ini ya, saya belajar dulu Bapak Ibu ya. Tidak beduduk, tidak tiba-tiba saya langsung ngisi, enggak. Saya belajar dulu apa yang saya mau sampaikan, saya buat dulu nih. Seperti itu. Ya. Oke, next. Integritas dibangun dari hal-hal kecil. Nah, contohnya apa? Contohnya mungkin tim kita ada yang ulang tahun, kita ucapin selamat ulang tahun Bu Septiana tanggal 2 Januari 2023. Semoga panjang umur, sehat rezeki, dan dilancarkan bisnisnya. Ya. Atau kita sapa, selamat pagi Pak Wawan, ingat
target Anda bulan Maret 300 juta. Sudahkah hari ini Anda presentasi? Nah, itu kan kita mengingatkan orang ya. Nah, kita kasih tahu, kita mengingatkan seperti itu. Oke, next. Integritas berarti jujur, menepati janji, menjaga rahasia, tidak menjelek-jelekan orang lain. Seperti itu. Oke, next. Terus jangan curang masalah keuangan. Jangan sampai Anda pakai PIN orang, Anda memakai produk orang, Anda tidak membayar bonus orang, reward orang, jangan sampai tidak dibayar ya Bapak Ibu. Jadi saya sendiri alami orang memfitnah saya bahwa sana yang saya pegang uang perusahaan ya, padahal saya nggak pegang duit sama sekali gitu. Tapi ya terserah lah gitu. Faktanya saya nggak pegang kan itu. Tapi daripada saya membela diri saya ya buat apa ya, biarin aja gitu. Nanti pasti akan tahu lah dengan sendirinya gitu. Daripada saya capek-capek membela diri saya, ya sudah, kalau Anda memang percaya dengan perusahaannya, lanjutkan. Kalau nggak percaya ya tinggalkan, udah selesai kan gitu. Daripada Anda cari kambing hitam, nuduh saya, saya nggak pegang uang sama sekali kok gitu. Tapi ya itu pilihan teman-teman semua gitu. Saya selalu ngomong seperti itu ya. Oke, next. Integritas berarti jujur, menepati janji, menjaga rahasia, tidak menjelekkan orang lain. Oke, next. Jangan curang masalah keuangan. Ya, integritas dibangun atau dihancurkan pada saat-saat sulit. Jadi saya mengalami hal ini Bapak Ibu ketika tahun 2020 omset naik 3 sampai 4 kali lipat ya. Tahun 2021 ya ada itu integritasnya, keuangannya berantakan, bonus nggak lancar, reward ya kebayar waktu itu ya. Ya sangat sulit. Ya sampai akhirnya saya harus keluar dari perusahaan lama saya ya seperti itu. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Saya waktu itu kayak dinaikkan setinggi-tingginya terus dibanting sekeras-kerasnya Bapak Ibu. Nggak hanya dibanting, mungkin diinjak-injak ya diri saya. Bahkan di kampanye hitam juga kan. Tapi buat saya ya udahlah, itu jalan saya. Tapi saya yakin saya punya integritas. Kita akan buktikan siapa yang benar, siapa yang salah ya. Kalau yang benar, bisnisnya akan tumbuh. Yang salah, saya yakin bisnisnya akan tumbang. Seperti itu. Oke, next. Apakah Anda berkompromi dan mengorbankan prinsip yang benar? Oke, pertanyaannya. Lanjut, next. Integritas Anda terlihat saat berurusan dengan orang yang levelnya di bawah Anda. Jadi ketika Anda punya karyawan, Anda punya downline, bagaimana Anda memperlakukan mereka? Ingat teman-teman, karyawan itu bukan robot, karyawan bukan sapi perahan. Ya, sama halnya dengan downline. Downline itu bukan sapi perahan juga, bukan robot. Mereka adalah partner usaha kita. Kita harus saling menjaga. Ya, menjaga. Oke, next. Jadilah pribadi yang lebih hebat. Oke, next. Loyalitas, lanjut. Dan pindah-pindah bisnis akan merusak reputasi Anda. Ya, saya ingat Bapak Ibu, saya membangun bisnis itu sampai besar ya. Saya dari dulu tidak akan pindah bisnis jika bisnis itu tidak punya masalah. Ya. Kalau bisnis itu bermasalah, saya baru pindah. Ingat, sampai 6 tahun Bapak Ibu, saya membangun bisnis saya yang lama. Bahkan 1 tahun terakhir, saya tidak dibayar sama sekalipun. Saya tetap jalan. Gitu.
Karena saya berharap tahun depan bisa lebih bagus, tapi kenyataannya semakin nggak karuan, ya sudah. Akhirnya saya pindah bisnis. Tapi ingat, buat Anda semua yang saat ini sudah punya bisnis, ayo besarkan bisnis Anda. Itu. Besarkan bisnis Anda. Sampai besar. Kayak Mas Wawan tadi, dia mau mencapai uang 1 miliar, lakukan. Kang Jack mau pulang ke Jawa, saya yakin biayanya ya puluhan bahkan mungkin ratusan juta, kejar. Bu Septiana pengen bagiain orang tua, ayo mumpung sekarang masih di Hong Kong, masih bisa kerja, nyari uang, Anda bangun bisnis Anda. Jadi saat Anda pulang kampung, Anda punya income, Anda bisa sama keluarga, Anda sama orang tua, bahkan bisa umroh, haji bareng, luar biasa. Bu Wia, Amin, Pak. Amin. ayo kejar. Sulawesi belum ada yang pegang. Anda adalah calon Royal Crown selanjutnya ya. Jadi kalau di perusahaan lama, saya bisa mencetak banyak Royal Crown, dan saya yakin Bu Wia, Anda adalah salah satu Royal Crown selanjutnya. Kejar. Lanjut, next. Dan apa penyebab pindah MLM? Next. Jalan pintas adalah jalan terpanjang menuju sukses. Oke, next. Seringkali masalahnya bukan di bisnisnya, melainkan di diri kita sendiri. Ya, bisa jadi. Bisa jadi saya kemarin punya masalah, ya sudah. Ya masalahnya ya memang di diri saya. Ya masalahnya karena gaji saya nggak dibayar, saya jadi kambing hitam, ya sudah, itu masalah saya. Dan ya akhirnya saya juga menyerah. Ya bukannya menyerah, ya sudah, saya memang harus buat kapal baru lagi, ya saya buat kapal baru lagi. Ya kalau memang kapalnya sudah goyang, sudah bocor, ya sudah saya tembel, sudah berat, susah, saya harus buat kapal baru, ya saya buat kapal baru. Seperti itu. Oke, next. Loyalitas adalah salah satu kualitas kepemimpinan. Oke, next. Nah, ini 4 tingkat leadership, pemimpin berdasarkan jabatan, pemimpin berdasarkan kepribadian, pemimpin berdasarkan kinerja, dan pemimpin berdasarkan prinsip. Seperti itu. Oke, saya foto dulu ya, teman-teman. Oke, lanjut, Mas. Ini karakter pemimpin. Next. Pemimpin itu berbeda. Oke, next. Next. Pemimpin mencakup lebih dari sekedar kinerja individu yang luar biasa. Oke, next. Jadi, leadership is action, not position. Ya. Kepemimpinan itu adalah aksi, bukan posisi. Oke. Mungkin itu aja teman-teman hari ini, materi kita malam hari ini. Kita sudah 1,5 jam ya. Sebenarnya masih ada beberapa slide, tapi saya cukupkan materi hari ini. Intinya apa? Intinya kita harus action. Ya. Action. Apapun Anda sekarang mungkin sudah jadi Royal Crown contohnya, ya Anda harus action terus. Ya. Anda sekarang belum punya member, ayo action. Anda sekarang baru tembus HP, ya Anda action lagi, ya. Jadi seorang pemimpin itu adalah melakukan, tidak position. Ya. Contohnya apa? Contohnya saya sendiri tadi pagi, saya ibaratnya bersih-bersih kantor, ya. Saya bersihin semua, gudang saya cek semuanya, saya cek semua. Bahkan tempat sampah saya sabuni, saya cuci, ya saya cuci. Karena saya berpikir leadership is action, jadi saya harus aksi. Kalau memang saya bisa melakukan, waktu saya ada, saya lakuin. Seperti itu. Oke, itu aja teman-teman dari saya malam hari ini. Barangkali ada iklan, Mas Admin, bisa ditampilkan.
ya. Buat teman-teman yang mau slide-nya ini nanti saya kasih ya, atau hubungi CS. Ini sebenarnya masih ada beberapa slide selanjutnya, cuma endingnya sebenarnya ini, leadership is action, not position. Oke. Ada yang mau ditampilkan, Mas Admin? Mas P? Oke. Ada yang mau ditanyain teman-teman sebelum saya tutup? Oke. Barangkali sebelum kita tutup, kita foto bersama. Silakan open mic. Silakan Mas V di screenshot. Silakan open kamera. Kita akan buktikan Desember 2023 prestasi Anda. Ya. Ini bukti gambar kita. Silakan foto ya. Mas V, apa bisa foto? Oke, saya foto ya. Satu, oke, gaya yang paling manis. 1, 2, 3, action. Gaya bebas, satu lagi, cheese ya. Senyum yang paling cantik, paling ganteng, paling lebar. 1, bentar. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan. Semoga apa yang Anda resolusikan di tahun 2023 bisa tercapai. Yang mau pulang ke Jawa, saya doain bisa pulang ke Jawa. Yang mau tembus 300 juta, semoga tembus 300 jutanya. Yang mau umroh, naik haji, bisa tembus. Ya, yang mau ikut grand launching 28 Oktober, ayo siap-siap. Gedein bisnisnya, Anda layak naik panggung. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Bye-bye.